ونرجو أن تكون الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian pagi hari ini. Ahlan wa sahlan kepada jemaah semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada para keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja akan saya bacakan susunan acara pada kajian pagi hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Berikutnya adalah penyampaian informasi terkait kegiatan DKM Masjid Al-Adab yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Bashir Hafizahullah Ta'ala. Acara yang utama yaitu kajian Islam bersama Al-Ustaz Abu Yazid Al-Fadlin LCMPD Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Masuk Surga Bersama Keluarga dan Orang Tercinta. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi soal jawab. Yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara kajian Islam pada pagi hari ini. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kajian pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Acara selanjutnya adalah penyampaian informasi kegiatan DKM yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Hafiz Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, kepada Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini kita diberikan Allah SWT kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu di masjid yang mulia ini, yakni di Masjid Al-Adab ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan pemateri kita, yakni beliau Ustaz Abu Yazid Al-Fadlin LCMPD Hafizahullah Ta'ala, yang nanti kita akan bersama-sama beribadah kepada beliau dari materi yang sudah kita sampaikan kepada teman sekalian. Semoga Allah SWT kepada kita kepahaman dan juga taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita telah belajar di sana. Pada kesempatan kali ini, bagaimana tadi penata acara menyampaikan bahwasannya kami di sini mewakili dari kepengurusan Dewan Pengamanan Masjid Al-Adab akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah kami agendakan di Masjid Al-Adab ini. Yang diantaranya adalah di Masjid Al-Adab ini, alhamdulillah kami sudah 1 bulan ini memulai untuk kajian ilmiah, yang mana kemarin kita mulai di pekan kedua dengan materi yaitu beliau Al-Ustaz Al-Fatah Hafizahullah Ta'ala di Sabtu pekan kedua jam 9 sampai selesai. Kemudian di pekan ketiga kajian ini adalah Futuh Akhwat, Futuh Mahat. Bagi materi adalah Ustaz Nabilah Khadijah Hafizahullah Ta'ala, dan kegiatan tersebut dilaksanakan juga dari Sabtu dengan waktu yang sama, itu jam 9 sampai selesai. Dan di pekan keempat saat ini yang seyogianya kita mengagendakan dari
Sabtu. Namun pada Allah karena beliau Ustaz Abi Yazid dari Sabtu belum ada kesempatan waktu, maka kita dengan terpaksa untuk mengadakan dari Ahad ini. Semoga ini tidak mengurangi kesempatan kita dalam bersama-sama mempelajari ilmu agama yang menjadi bagian dari syariat Allah SWT ini. Kemudian nanti di bulan pertama nanti sebagai materi yakni Ustaz Zainal Arifin Yazi Rahimahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu pengajar di Al Albina di Pekalongan. Waktunya yakni dari Sabtu jam 9 sampai selesai. Itu diantara agenda kegiatan yang kami agendakan berkaitan dengan kajian keislaman. Kemudian kegiatan tadi yang lain yakni dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan nanti, kami DKM bekerjasama dengan yayasan dan juga komite sekolah, kami mengagendakan akan pelaksanaan sholat tarawih yang nanti akan kami alokasikan jamaah ikhwan itu di lantai bawah, jamaah akhwat atau umat dan di lantai atas, sehingga untuk memaksimalkan kegiatan tarawih pada bulan Ramadan yang akan datang pada hari nanti. Kemudian agenda Ramadan selain tarawih tadi, kita pun sudah mengagendakan akan adanya kegiatan iftar jamaah yang kita upayakan untuk bisa dilakukan setiap pekan. Setiap pekan kita akan mengadakan agenda kegiatan iftar jamaah. Jadi selama bulan Ramadan kami agendakan iftar jamaah akan kami adakan di Masjid Al-Adab ini. Kemudian di akhir bulan Ramadan di tanggal 20, di 10 akhir bulan Ramadan nanti kita pun mengagendakan akan adanya kegiatan etikaf. Jadi nanti para bapak atau ibu sekalian yang hendak beriktikaf di masjid ini, kami persilakan dan untuk pelaksanaan akan kegiatan supaya lebih nanti kami mohon kepada bapak dan ibu sekalian yang hendak beriktikaf untuk bisa mendaftarkan diri ke panitia etikaf di Masjid Al-Adab ini. Kemudian nanti di bulan Syawal, berarti akhir Ramadan, kami juga kemarin diajak untuk bekerjasama dengan tiap yayasan atau sekolah untuk Idul Fitri tahun ini akan diagendakan pelaksanaan sholat Id di lapangan sekolah Al-Adab. Nanti untuk Idul Fitri tahun ini kami bekerjasama dengan pihak yayasan dan juga komite akan mengadakan kegiatan sholat Id di lapangan sekolah Al-Adab. Itu beberapa agenda yang sudah kami agendakan bersama dengan yayasan dan juga dengan komite. Kemudian semua hal yang kami sampaikan tadi dalam fasilitasi kegiatan khususnya untuk kegiatan tarawih nanti, kami DKM yang bekerjasama dengan yayasan juga komite mengupayakan agar dalam pelaksanaan sholat tarawih nanti kita bisa nyaman, sehingga hal itu kami lakukan dengan mempercepat proses bangunan di lantai atas. Jadi target kami adalah bahwa lantai atas ini nanti untuk Ramadan sudah bisa berfungsi. Untuk Ramadan sudah bisa berfungsi. Dan itu tentunya membutuhkan pendanaan yang kalau dalam kalkulasi kami itu lumayan besar. Jadi barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya keluangan, punya kelapangan rezeki dan mungkin tidak berinfak, ya kami persilakan untuk menyalurkan infaknya kepada kami, bisa langsung melalui komunikasi langsung atau mungkin ke sekolah juga bisa, atau mungkin bila berkenan, karena alhamdulillah pada kesempatan ini jadi kami diberikan Allah kemudahan untuk bisa
dipercepat membuat atau membuat rekening atas nama Masjid Al-Adab ini. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan Allah Ta'ala kemudian untuk bisa dipercepat dalam membuat rekening atas nama Masjid Al-Adab ini, yakni rekening kami yaitu atas nama Masjid Al-Adab yaitu dengan nomor 7261 268428. Rekening Masjid Al-Adab ini rekening di Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan nomor 7261 268428. Kami ulangi, rekening atas nama Masjid Al-Adab di Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan nomor 7261 268428. Itu nomor yang resmi dari kepengurusan Masjid Al-Adab ini. Barangkali dari Bapak sekalian yang hendak berinfak melalui nomor tersebut kami persilakan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku dalam dari hari wakili kepengurusan yang ada, dan barangkali tadi dari penyampaian ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas penyampaian Al-Ustaz Muhammad Al-Hafiz. Acara selanjutnya yaitu kajian Islam bersama Al-Ustaz Abu Yadin Al-Fahmidin Al-Fahmidin Ta'ala. Pada Ustaz waktu yang tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimana wa iyyakum, para kaum muslimin, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semuanya, yang sampai detik ini atas inayahnya kita bisa berkumpul di Masjid Al-Adab ini di komplek SDIP, Ambas MPP ini ada, bisa nanti ada juga MTS ya, Tanawiyah, tapi setingkat SMA, setingkat SMA, TK, SD, ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar
karena pertemuan yang didasari dengan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita insya Allah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salawat dan salam mari kita sampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik utusan Allah, dan sebaik-baik kepala rumah tangga serta sosok yang harus kita ikuti dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan kehidupan beliau di dalam rumah tangga ini. Para ikhwan sekalian, pertama-tama saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kakak kelas saya, Ustaz Muhammad Al-Hafidh. Kita satu desa ya, kita satu desa di Kebumen. Beliau kakak kelas saya. Alhamdulillah dipertemukan di sini dalam keadaan sudah mengenal sunnah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada ketua yayasan, kepada segenap pengurus yayasan, dan juga kepada seluruh pengurus PKM Masjid Al-Adab, serta komite sekolah, dan juga para wali murid, dan juga seluruh pihak yang telah memakmurkan Masjid Al-Adab ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan antum semuanya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunaikan sholat, membayar zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga usaha para perintis dakwah di Masjid Al-Adab ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, tema kita kali ini adalah temanya apa? Masuk surga bersama keluarga tercinta. Hal ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keluarga itu suami, istri, anak, cucu, orang tua, keluarga besar ya, itu bisa kembali bersatu di surga, bisa berkumpul kembali di akhirat. Yang ini sudah disebutkan di dalam surat At-Tur ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna 'alaihim min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh anak cucu mereka. Orang-orang yang beriman yang diikuti keimanannya oleh anak cucu mereka, maka kami akan kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi pahala dari amal mereka sedikit pun. Dan setiap orang akan menanggung amal mereka masing-masing. Kullu imrin bima kasaba rahin. Setiap orang akan menebus apa yang akan mereka dapatkan di akhirat dengan diri mereka sendiri. Nah, ini dasar yang mendasari bahwa kita dan anak cucu kita serta istri kita bisa kembali berkumpul di surga. Tetapi cita-cita yang sangat tinggi ini, keinginan setiap orang ya, saya tanya bapak-bapak,
ingin nggak kembali berkumpul sama anak, sama cucu, sama istri di surga? Ingin nggak Pak? Ingin ya. Para ibu-ibu juga, kalau ditanya, ingin nggak ibu-ibu berkumpul lagi dengan suaminya dan anak-anaknya dan cucu-cucunya di surga? Ingin ya. Insya Allah semuanya ingin berkumpul kembali di surga. Maka untuk kita bisa mewujudkan cita-cita yang tinggi ini, harus ada syarat dan sebab yang harus kita perjuangkan. Makanya keluarga, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tujuannya bukan cuma di dunia. Kalau tujuannya cuma dunia, itu keluarga yang sebatas hanya mendasari keluarganya itu dengan hawa nafsu dan tujuan-tujuan material saja. Akan tetapi tujuan kita berumah tangga adalah untuk menjadikan keluarga ini sebagai wasilah, sebagai tempat untuk sama-sama meraih surga. Pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang tujuan utamanya adalah akhirat. Tujuan kita berumah tangga, kita menikah, kita memiliki anak keturunan, mencari nafkah untuk keluarga kita. Kemudian kita dari mulai berumah tangga sampai kita berpisah dengan istri kita, dengan anak kita, entah kita dulu yang meninggal atau istri kita dulu yang meninggal atau anak kita dulu yang meninggal, tetapi sudah tujuan yang kita ingin raih sudah jelas, yaitu mencari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pernikahan di dalam surat Ar-Rum. Kalau Allah berfirman, semuanya sudah hafal insyaallah ya. Karena dulu waktu antum ngirim undangan, biasanya ayat ini ada di kartunya. Ada yang hafal di sini? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, diciptakan dari diri kalian. Khitab ayat ini pertama untuk Nabi Adam. Min anfusikum, dari diri kalian. Azwaja, istri-istri. Ini para suami jangan langsung ini ya, istri-istri gitu ya. Ya ini kan bagi para suami-suami, maka lawannya istri-istri gitu ya. Kalau suami, istri. Kalau suami-suami, istri-istri gitu. Jangan suami, istri-istri gitu. Diciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan lah ya, istri-istri. Azwaja. Litaskunu ilaiha. Dan agar kalian merasa tentram kepadanya. Sakan itu artinya itminan ya, ketenangan, tumanina. Apakah cuma itu? Tidak. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan agar Allah menjadikan di antara kalian itu mawaddah. Apa itu mawaddah? Al-hub, rasa cinta. Wa rahmah, dan kasih sayang. Nanti kita bahas kenapa ada mawaddah, ada warahmah. Inna fi dzalika laayat. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Para ikhwas sekalian, Nabi Adam ketika diciptakan Allah
sendirian di surga dalam keadaan tidak memiliki pasangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan Hawa. Ya. Hawa alaihi salam diciptakan dari ad-dila' al-a'waj. Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas dan bengkok. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dila' fa inna a'wada dila' a'laha fa in tuqimahu kasartahu. Sesungguhnya berwasiatlah kepada wanita itu dengan kebaikan, karena istri kalian wanita itu karakternya, tabiatnya itu bengkok, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu memaksanya untuk lurus, dia akan patah. Kasruha, kau akan mematahkannya. Ya, wakasruha tolakuha, dan mematahkannya yaitu lainnya. Nah, kalau kita sudah tahu istri kita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dari tulang rusuk laki-laki, maka kita kalau melihat tabiat istri yang sudah bengkok, ini PR buat kita para suami. Ini tugas kita para suami. Kita ini harus memaklumi sifat wanita itu bengkok. Jangan kita mengharapkan wanita itu akalnya sempurna dan dia sifatnya itu tegas, kuat seperti laki-laki, prinsipnya tidak berubah-ubah. Karena Allah sudah menghabarkan, ya kan, min anfusikum. Ini semacam pemberitahuan kepada kita. Kamu punya istri kamu itu bagian dari diri kamu. Kalau kamu menginginkan bagian dari diri kamu itu sempurna, nggak bisa. Kamu saja nggak sempurna. Kamu saja banyak kekurangan. Kalau kita menginginkan istri kita sempurna, ya kita dulu harus sempurna. Karena istri itu bagian dari diri kita. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan Allah menjadikan agar pernikahan itu menjadi sebab kalian itu saling mencintai. Antum dulu nikah cinta nggak istri? Cinta ya. Sekarang masih. Alhamdulillah. Masih utuh cintanya kayak dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, bisa kenapa jadi wa ja'ala bainakum mawaddah? Dan dengan pernikahan itu dijadikan kalian ada tumbuh rasa cinta. Karena betapa banyak kan min usratin la tubna 'alal hub. Betapa banyak kita berumah tangga tadinya tidak karena saling cinta. Karena misalkan dijodohkan, mungkin pas pertama belum ada ya tumbuh rasa cinta. Karena namanya berumah tangga kan belum saling kenal ya. Jangankan yang belum saling kenal, yang sudah, kalau orang-orang yang dulu pernah berjatuh dalam pacaran ya, itu saja cintanya kan cinta nafsu gitu, bukan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup dengan cinta? Betapa banyak ketika antum istri masih cantik, ya enggak? Belum punya anak, badannya belum berubah, belum banyak kelihatan kekurangannya, minus-minusnya. Terus belum ada ujian dari sisi ekonomi, badai rumah tangga, belum ada godaan-godaan di medsos, belum ada faktor-faktor ya ekstern yang bisa mengurangi rasa cinta antum. Apakah kemudian antum bisa mempertahankan rasa cinta itu? Padahal pasti rumah tangga ada ujiannya. Tidak ada rumah tangga itu mulus, tidak ada
maaf ya, cekcok, perbedaan pendapat, atau mungkin terjadi pertengkaran. Ya, mungkin ada yang suami nggak pernah marah, istri nggak pernah marah, tetapi bumbu-bumbu dalam berumah tangga pasti ada. Makanya ketika Allah menyebutkan mawaddah, setelahnya Allah sebutkan apa? Warahmah. Artinya apa? Kalau kita cintanya sudah mulai terkikis gitu ya, tergerus oleh usia, apalagi laki-laki zaman sekarang, ya kan? Atau wanita juga. Dulu ketika suaminya kaya, istri ya ada uang abang disayang gitu kan. Uang belanjanya gede, cintanya juga gede gitu. Begitu juga si suami, istrinya dulu Masya Allah penampilannya luar biasa, cantik, setia, pintar, rajin masak, segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu, terkadang cintanya itu mulai sedikit terkikis. Nah, ketika terjadi penurunan ya, atau terkikis rasa cinta kita, Allah menyebutkan sayangilah istrimu warahmah. Artinya jangan kita hanya mengedepankan sekedar cinta tapi tidak diiringi dengan kasih sayang. Akhirnya banyak rumah tangga nih, antum kalau tahu ya, mudah-mudahan nggak tahu deh. Kita tanya sama penghulu, Pak, dulu banyak pernikahan apa perceraian dibandingkan dengan sekarang, persentasenya banyakkan mana? Apa yang terjadi? Antum mungkin kaget. Zaman dulu ya, sebulan penghulu itu bisa mengurusi pernikahan sampai 10 kali. Nggak ngurusin perceraian, itu penghulu. Tapi zaman sekarang kebalik, mengurusi perceraian lebih banyak dari mengurusi pernikahan. Itu zaman sekarang. Itu diungkapkan oleh petugas kawannya langsung. Coba. Dan kebanyakan justru berhijab yang tercatat mengajukan perceraian itu justru yang berhijab, bercadar, berjilbab besar. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya? Maka disinilah ya kita harus kembali ke tujuan awal kita menikah, yaitu ingin membina keluarga yang sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, litaskunu ilaiha, karena ketika kita mempunyai istri, maka istri itu tugasnya membuat kita tenang ya. Nah, dan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Sekarang, pembahasan kedua, bagaimana kita menetapkan tujuan kita, yaitu meraih surga. Yang pertama, kita harus memilih ya, sebelum kita berumah tangga, kita harus memilih calon ibu dari anak-anak kita. Saya tanya, di sini ada yang masih jomblo? Bujangan? Rata-rata sudah berumah tangga ya? Ya. Yang masih bujangan udah nggak ada ya, kecil ya. Nah, pertama, sebagai seorang yang masih belum memiliki pasangan, pilihlah istrimu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu kriterianya? Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fadhfar bidzatid din, talibat yadak." Rawahu Muslim. Wanita dinikahi biasanya karena 4 hal. Maliha, karena kaya, harta.
Yang kedua apa? Hasab. Keturunan dari siapa dia, si wanita ini? Keturunan bangsawan, keturunan ningrat, atau keturunan orang biasa? Yang ketiga, jamaliha, kecantikannya. Pasti laki-laki memilih wanita, yang pertama dinazar apa? Pasti wajahnya ya. Karena memang ini perintah dari sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Abdurrahman bin Auf, hal nazarta ilaiha, apakah kamu sudah lihat dia? Lam ya Rasulullah, unzur ilaiha. Ya, lihat padanya. Di an yu'dama bainakum, agar kalian itu langgeng. Ketika kita melihat istri yang ya, kita pastilah namanya laki-laki tertarik sama wanita yang cantik. Ya nggak sih? Ada nggak sih yang memilih wanita nggak cantik gitu? Ya walaupun cantik itu relatif. Ada yang cantik itu begini-begini, ada yang begini. Nah itu masing-masing kita. Pasti kita ketika memilih istri, pasti kita ini paling cantik gitu kan. Atau yang jelas kita berkaca kepada diri kita juga gitu. Kalau kita ganteng ya nggak apa-apa mau istri yang cantik, jadi kita. Kalau kita pas-pasan ya nyari istri ya pas-pasan juga lah, nggak usah terlalu tinggi. Nah, setelah Rasulullah menyebutkan harta, lihat hartanya. Oh, dia kaya. Kemudian keturunan, oh dia orang baik-baik. Oh cantik, wanita ini cantik. Tapi jangan langsung memutuskan. Yang keempat, kuncinya di sini. Pilihlah yang beragama. Pilihlah yang agamanya baik. Kenapa enggak agama dulu disebutkan di depan? Kenapa enggak disebutkan tunkahul mar'ah li arba' li diniha wa li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha? Enggak. Terakhir. Kenapa? Karena yang jadi prioritas utama seorang laki-laki memilih istri itu agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ketika dia nanti sudah mengetahui agamanya, maka kalau istrinya misalkan cantiknya biasa, ada yang lebih cantik dari dia, atau mungkin kurang cantik, keturunan orang biasa, hartanya juga biasa, dia orang biasa sederhana. Kalau dia menolak, ya, maka dia tidak menolak. Kalau misalkan agamanya bagus, berarti dia harus memilih tuh yang agamanya bagus. Tapi kalau agamanya kurang bagus, maka dia berarti telah menentukan bukan karena dia nggak cantik, tapi saya menolak dia karena agamanya nggak bagus. Walaupun dia cantik saya tolak, gitu maksudnya gitu. Walaupun dia kaya, tapi agamanya nggak bagus saya tolak. Bukan saya tolak, saya nggak mau. Kalau dia orang terhormat, tapi agamanya nggak bagus, saya nggak mau. Makanya agama terakhir, supaya dia tidak menjadikan kalau agamanya jelek, kurang taat, cantik, nggak apa-apa lah. Agamanya jelek nggak apa-apa. Maksudnya dia nggak pakai hijab, dia nggak sholat, dia pokoknya jauh dari agama, nggak apa-apa lah. Dia cantik kok, nanti saya luruskan pas sudah keluarga. Siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa jamin dia bisa mendidik istrinya yang cantik, kaya, keturunan tertinggi? Dia kayaknya pasti saya bisa merubah istri saya walaupun agamanya gak baik. Dia cantik, saya cinta deh. Pokoknya ya, saya akan mendidik dia. Siapa yang bisa menjamin? Makanya agama ini terakhir supaya mau cantik gak cantik, mau kaya gak kaya, mau keturunan orang biasa atau bangsawan, tapi agamanya ini. Rasulullah mengatakan ini kuncinya, taribat yada.
Ya, kalau tidak, tarik itu artinya berdebu. Ya, tanganmu akan berdebu, artinya kamu akan menyesal nanti. Kalau kamu nggak milih yang agamanya bagus, menyesal kamu. Ya, makanya perhatikanlah ya, ketika belum memiliki suami atau istri. Kalau suami nanti kriterianya dua ya, kalau wanita ya, dukhulukin wadihim, ya kan? Akhlaknya baik, agamanya baik, akhlaknya baik kalau mungkin laki-laki. Nah, inilah langkah pertama kalau kita ingin masuk surga bersama keluarga tercinta. Maka modal utamanya adalah memilih calon istri yang solehah. Walaupun namanya bukan solehah, namanya siapa namanya? Maryam, Painem misalkan, atau siapalah. Nah, ketika dia sudah menentukan istri yang sesuai dengan kriteria, maka selanjutnya langkah kedua. Tadi sebelum menikah. Nah, sekarang ketika sudah menikah. Maka saya akan menyebutkan 3 nasihat dari Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili. Nasihat yang pertama, jika kita ingin menciptakan keluarga dan kita ingin masuk surga bersama keluarga kita sampai surga, yang pertama adalah bangunlah rumah tangga kita di atas takwa. Bangunlah rumah tangga yang kita bina di atas takwa. Yang kedua, berakhlaklah kepada istri dan anak kita. Yang ketiga, saling memaafkan dan memberi uzur kepada pasangan kita. Saling memaafkan dan memberi uzur kepada pasangan kita. Di sini insya Allah ada yang lebih tua dari saya, ada yang lebih muda juga. Yang lebih tua mohon maaf, bukan mengajari. Yang lebih muda ya saya berbagi pengalaman. Ya, kita saling menasihati. Pertama, para ikhwah sekalian, bangunlah keluarga kita, rumah tangga kita di atas takwa. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebenarnya sudah hafal. Kalau bapak belum hafal, hafalin dulu deh gitu kan. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Insyaallah sudah hafal semua ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah ku itu artinya jagalah. Dari situ terbentuk kata takwa. Ya, takwa. Ittaqwa yattaqi takwa. Isim masdar. Al-wiqayah. Bertakwalah di keluargamu, jagalah dirimu dulu. Anfusakum wa ahlikum. Ahlikum ini istri, anak-anak. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan-bahan neraka itu manusia dan batu. Yang di situ ada malaikat. Malaikatnya bukan cuma satu, Pak. Malaikat.
jamak banyak. Alaiha 19. Di neraka itu ada 19 malaikat yang menghadap. Dan ciri-ciri malaikat itu Pak, la yang alaiha malaikatun ghilad. Apa itu ghilad? Bengis, keras, syidad, sangat kejam. Malaikat di situ bengis, tegas, keras, dan diciptakan tanpa kasih sayang. Malaikat itu kan macam-macam ya. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat rahmat, malaikat Zabaniyah, malaikat Munkar Nakir. Ada malaikat yang nggak pernah senyum, nggak punya kasih sayang. Malaikat apa itu? Malaikat pengazab. Ya. Selain ghilau, syiddat, ditambah lagi la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka para malaikat itu tidak akan pernah memaksiati Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, ini dasar bahwa rumah tangga itu Pak harus didasari oleh takwa. Ya. Antum tidak diwajibkan Allah hanya untuk jagalah anakmu dari kelaparan, jagalah anak dan istrimu dari kehausan. Enggak, Allah enggak nyuruh itu. Jagalah anak dan istrimu dari apa? Kedinginan, kepanasan, atau enggak punya baju. Enggak, Allah tidak menyuruh itu. Allah menyuruh jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba evaluasi nih. Kita sebagai seorang ayah, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga anak kita, istri kita dari api neraka? Oh, saya sudah menafkahi, saya sudah menyekolahkan di Al-Adab, alhamdulillah. Saya sudah membelikan baju, saya sudah membelikan motor, saya sudah memberikan jajan tiap hari. Apakah itu cukup? Ya dilihat. Apakah dia sudah belajar agama, kemudian dia setelah belajar mendidik anak dan istrinya? Oh, Ibnu Umar mengatakan, adib auladaka fa innaka tus'al. Ajarilah anakmu, anak-anakmu dan istrimu, karena sesungguhnya engkau akan ditanya. Coba saya tanya di sini Pak, mudah-mudahan sih sudah pernah semua ya. Ada nggak yang pernah ngajarin anak wudhu dari mulai bismillah, cuci tangan, kumur-kumur, istinsyaq, istintar, basuh wajah, basuh tangan oleh sikut, basuh kepala, basuh kaki? Ada nggak yang pernah ngajarin? Angkat tangan. Nggak ada. Pernah. Yang lain nggak pernah nih. Oh, udah di sekolah jalan adab, tenang aja. Itu bukan hanya tugas guru, Pak. Itu tugas kita, Bapak. Di sini kan Allah mengajak bicara kita, kepala rumah tangga. Coba, ada nggak yang pernah memberi contoh tata cara sholat kepada anak kita? Dari mulai takbir sampai salam. Saya nggak mau lihat setelah saya di majalah, saya nggak mau lihat. Ya udah, kalau nggak mau lihat, kita harus nonton, ya kan? Kita harus nonton. Antum sudah ngajarin semua. Itu tugas kita, Pak. Dari mulai takbir, nah sebelum sholat niat dalam hati takbir, Allahu Akbar. Sedekahnya diajari baca Al-Fatihah, diajari dari mulai ta'awud. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya berprasangka baik, kita semuanya sudah ngajarin semua. Ya enggak, Pak? Jangan meremehkan Pak Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah saya udah bisa, pintaran dia daripada saya. Iya, tapi ini tugas Bapak, tugas kita.
bukan tugas guru SDIT Al-Adab. Ya, SDIT Al-Adab punya tugas juga sih, karena mereka guru. Tapi kita sebagai ayah lebih wajib. Pernah nggak ngajarin anak kita baca Al-Quran, Iqra? Ya saya aja Iqra 6 dulu Ustaz. Ya udah, belajar dulu Iqra. Ya, itu ya. Caranya itu. Jangan kita mencukupkan diri. Yang penting saya sudah memberi makan, memberi jajan. Bahkan sekarang fitnahnya terlalu besar, membelikan HP. Ini bahaya. Membiarkan main game, bahaya ini. Ingat Pak, kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Kalian itu pemimpin, ra'in. Ra'in tahu enggak, Pak? Ra'in itu penggembala. Kullukum ra'in. Kalian itu penggembala. Kalian itu penggembala, tugasnya ngapain, Pak? Ngarahin kambingnya ya. Jangan makan di sana, itu punya orang gitu. Supaya anggota keluarga kita yang menjadi tanggungan kita ini tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas, tidak melanggar hududillah, tidak melanggar batasan-batasan Allah, tidak melanggar perintah, tidak melanggar larangan, tidak makan yang haram, tidak makan yang berdosa. Nah, itu tugas kita, Pak. Begitu juga seorang wanita. Seorang wanita harus menjaga, mendidik anaknya ketika suaminya sedang tidak ada. Kalau seorang wanita ya, suaminya sudah nggak ngasih HP, nggak ngasih game, ibunya males ngeladenin anaknya ngerengek. Udah nih HP dah pegang, ambil lagi kerja, Allah gitu. Nah, ini rusak anak juga. Ya, jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, radhiyallahu makna ku anfusakum ahlikum nar, artinya adibuhum wa alimuhum. Ajarilah anak-anakmu, bimbinglah anak-anakmu tentang rukun iman, rukun Islam. Pernah nggak ngajarin anak kita rukun iman, Pak? Minimal kita tanya, nah, rukun iman ada berapa? Dek, rukun iman ada berapa, Dek? Rukun iman. Rukun Islam ya itu ya. Rukun iman ada 6. Apa saja, Dek? Kamu TK ya? Iya, kamu TK PSD. Kamu sekolah di sini. Kelas berapa? 1. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Rasul dulu ya. Terus 4. Iman kepada kitab. 5 qadar. 6 hari kiamat. Yang ngajarin siapa, Dek? Abi. Bu gurunya yang ngajarin. Yang dapat pahala bu guru berarti ya. Ayahnya dapat pahala ngasih nafkah gitu ya. Pengakuan jujur dari seorang anak yang ngajarin bu guru. Iya, coba kita ya evaluasi lah ya. Anak itu kan ibarat kertas kosong. Kita mau nulis apa di situ? Nulis pahala, kita dapat pahala. Nulis dosa, ya kita dapat dosa. Ya, itu kewajiban kita setelah menikah, yaitu membangun rumah tangga di atas iman dan takwa. Ya, kemudian yang kedua,
kita baru dikaruniai kehamilan anak ya. Tadi kita ketika sudah punya anak. Sekarang sebelum punya anak, supaya kita bisa menciptakan keluarga rumah tangga yang cita-citanya adalah surga. Ketika kita setelah kita berumah tangga, ingat ya, ini mungkin dianggap remeh, tapi sebenarnya ini tidak boleh dianggap remeh, penting sekali. Sebelum kita berhubungan dengan istri kita, berdoa. Apa doanya, Pak? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bahkan ketika malam pengantin, kita pegang ubun-ubun istri kita kasih minum, bismillah, minum, kita pegang ubun-ubun dia. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairu ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Itu ajaran Islam ketika kita malam pertama. Sebelum kita malam pertama, kita pegang ubun-ubunnya, kita berdoa, ya Allah, aku memohon kebaikan dia dan kebaikan apa yang Engkau fitrahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan istriku dan keburukan apa yang ada padanya. Coba Bapak dulu pernah memegang ubun-ubun istri nggak? Apa langsung gitu? Udah nggak sabar gitu ya, dari siang udah salam-salaman ya. Kemudian berdoa, Pak. Sebelum berhubungan suami istri itu berdoa. Emang penting doa? Penting banget, Pak. Penting banget, Pak. Ibaratnya gini, ibaratnya antum sama kayak ya menanam benih. Nih, antum menanam benih. Tapi ketika antum menanam benih itu ada orang yang recokin gitu. Ada orang yang ikut memberikan racun di benih itu. Nanti benihnya gimana? Tidak jadi, atau jadi pun nanti banyak benalunya. Rasulullah SAW bersabda, Pak, perhatikan Pak, bagi yang mungkin lupa kalau berdoa ya. Kalau makan itu masih bisa bismillah di tengah, ya enggak? Ya enggak kalau makan? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Tapi kalau berhubungan nggak bisa, lupa tuh tadi. Nggak bisa, Pak, bismillah di tengah. Apalagi di akhir. Aduh, lupa tadi nih, bismillah fi awalihi wa akhirihi. Nggak bisa. Makanya sebelum lupa, suami harus ingat, istri diingetin. Mas, udah doa belum? Dalam hati. Jangan dalam hati, ucapkan. Kenapa? Kuncinya di sini, Pak. Fa in qudira lahu mawaladun lam yadurruhu syaitan. Kalau ditakdirkan ketika hubungan suami istri itu dapat anak, berhasil, Allah karuniakan hamil. Nah, berarti kehamilan kita, Pak, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diganggu oleh syaitan. Mafhum apa? Mafhum apa, Pak? Kalau dia baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, setan tidak bisa mengganggu. Pemahaman terbaliknya gimana? Kalau tidak baca bismillah, pasti diganggu setan. Setannya ikut masuk ke pertandingan. Setannya ikut membuahi istri kita. Naudzubillah. Antum ingat hadis ini nggak, Pak? Idza dakhala ahadukum faqul bismillah. Idza dakhala ahadukum bait samillah. Wa idza aghlaqa samillah. Wa idza akala samillah. Kalau kamu masuk rumah baca bismillah. Assalamualaikum. Tutup pintu bismillah. Tutup jendela bismillah. Makan bismillah. Kenapa? Karena dalam sebuah
sebuah hadis. Ya. Karena setan-setan la yaftahuna baban mughlaqan. Asy-syayatin la yaftahuna baban mughlaqan. Setan-setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup yang dibaca bismillah. Setan tidak bisa buka. Pemahaman tertariknya gimana, Pak? Kalau nggak baca bismillah, setan masuk. Bukan cuma satu, setan berarti berapa? Oke, pol. Syayatin, setan. Itu kalau kita masuk rumah nggak baca bismillah, berarti rumah kita itu rumah hantu. Setan semua. Itu kalau nggak baca bismillah, Pak. Kalau kita makan nggak baca bismillah, setan ikut makan. Kalau kita nutup pintu nggak baca bismillah, setan ikut nginep di rumah kita, berarti rumah kita jadi penginapan. Itu hal yang kelihatannya kita kurang memperhatikan, tapi fatal akibatnya, Pak. Makanya maaf, kadang-kadang ada ya anak-anak yang maaf ya hiperaktif yang dinasehatin kurang baik, kurang bisa memahami, bahkan membuat masalah terus, bahkan mungkin sholatnya malas, bahkan suruh ngaji malas, main game terus, tidur nggak bangun-bangun kalau pas sholat. Mungkin salah satu sebabnya itu, Pak. Dulu kita nggak baca bismillah. Sebabnya itu. Salah satu faktornya karena kita lupa atau tidak membaca bismillah. Mulai nanti, Pak, baca bismillah. Gak usah bismillahirrahmanirrahim, bismillah aja. Nah, itu sebelum berhubungan. Sekarang ketika dikaruniai kehamilan, istri kita hamil, alhamdulillah. Yang harus kita lakukan apa? Berdoa. Wa aslih li fi dzurriyyati. Doanya Rabbi habli minas shalihin dan wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh dan perbaikilah keturunanku. Bayangkan, Pak, udah benihnya bagus, bibitnya bagus. Bibitnya siapa bibitnya? Istrinya Bapak. Benihnya bagus, baca bismillah. Terus didoain, pupuknya bagus, dirawat. Tahu mantun nggak, Pak? Istilah Jawa mantun, nyabutin rumput-rumputnya segala macam. Itu dilakukan, itu berdoa terus. Insya Allah panennya juga bagus. Nah, ketika istri hamil, kita harus selalu ya mendoakan anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Terus ketika sudah lahir, apa yang kita lakukan? Pertama, mengakikahi pada hari ke-7, mencukur rambut, memberi nama. Yudbahu fi yaumi sabi' syatun. Disembelih pada hari ke-7, akikah ya, takbir. Akikahi anak. Kemudian cukur rambut di botak. Kemudian ditimbang, disedekahkan senilai perak untuk dunia. Belum mengukur rambut ya. Yang pertama enggak, belum tega gitu, kasihan gitu. Yang kedua baru ya. Yang ketiga memberi nama. Akikah, potong rambut,
memberi nama. Nah, memberi nama ini penting, Pak. Nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa nama itu penting? Karena Rasulullah SAW pun memberi nama kepada sahabat Abdullah, mengganti nama. Ada seorang sahabat namanya Hazan bin Sahal. Kemudian ini kakaknya Said bin Said. Dia datang ke Rasulullah tanya, Mas, mau siapa namamu? Hazan itu artinya sedih, susah. Ya enggak? Kalau di daerah Jawa itu nama-namanya kayak, ya kita bukan berarti apa ya, tapi nama itu sangat penting dan sangat individual gitu. Tegar, tegar, berarti dia sudah menerima ujian, dia mengajar tegar. Primo, berarti dia selalu terima orang yang gitu ya. Ya nggak sih? Namanya yang seakan-akan menandakan orang ini sabar banget ya, makanya ada yang namanya sabar gitu ya, Pak Sabar gitu ya. Itu niatnya memang baik supaya anak ini sabar, supaya tegar, supaya mau selamat, supaya selamat gitu. Tunggang supaya selamat gitu. Dan itu bapak ada yang namanya tunggang selamat gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau nama itu ada semacam sesuatu yang mencerminkan kondisi orang tuanya saat itu, maka jangan. Misalkan orang tuanya saat itu lagi susah, anaknya dinamain marah gitu. Itu di Hazan itu namanya Hazan susah gitu. Artinya disuruh ganti, bahkan susah gitu. Kamu ganti sahabat aja namanya. Juga ya Rasulullah, nak ubah dulu. Ismi adalah disamai tadi, sampai nanti. Aku tidak akan mengganti nama yang sudah diberikan ayahku. Sudah benar, orang ini susah terus hidup. Mala yazalu al-azl fi ahli. Senantiasa keluargaku itu selalu dirundung kesulitan. Iya, orang disuruh ganti namanya yang mau. Memberi nama itu penting, Pak. Ya, namanya anak-anak kita yang bagus. Karena nama itu akan selalu dijadikan identitas kita. Di KTP, ya kita lihat nama saya jadi dipanggil orang yang nama kita. Maka supaya terdengar doa bagus. Jangan juga yang terlalu mensucikan diri seperti suci. Nggak ada orang suci. Tulisan kami manusia sempurna, nggak ada manusia sempurna. Ya, jadi nama-nama yang mengandung penuncian diri itu diganti. Seperti Baroroh. Ada seorang wanita namanya Baroroh, wanita paling baik. Suruh ganti sama Rasulullah, anti Zainab, kamu Zainab, kamu Jamilah. Ya, itu setelah anak itu lahir 7 hari. Setelah anak itu besar, maka tugas kita lebih berat. Berikan anak itu haknya tanpa mengalihkan tugas utama kita, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan sholat, baca Al-Quran, adat-adat, akhlak-akhlak, mengenalkan tentang rukun iman, rukun Islam, mengenalkan haram-haram, tapi juga memberikan anak kita kesempatan untuk bermain, memberikan anak kita kesempatan untuk menyalurkan hobi, menyalurkan minatnya dan bakatnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, apa contohnya? Nonton TV yang membuka aurat,
kemudian main game di jam-jam sholat. Nah itu harus kita cegah sampai anak itu balik. Selama dia belum menikah masih kewajiban kita dan juga istri kita. Nah sekarang kita fokus membicarakan masalah istri. Bapak-bapak yang saya muliakan, berumah tangga pasti kita akan diuji dengan sikap dari istri kita pun diuji dengan sikap kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjalani rumah tangga dengan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, para jamaah sekalian, jika kita ingin menjadikan rumah tangga kita bersama keluarga tercinta masuk surga atau masuk surga bersama keluarga tercinta, maka cintailah istri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Cintailah istri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata-mata fisiknya. Fisik istri kita pasti berubah. Ketika masih gadis, masih singset, kutilang, kurus dibilang sih, masih bodinya masih ya belum berubah. Tapi ketika sudah punya anak satu, mulai mengembang, anak dua mulai ke samping, anak ketiga sudah mulai longgar, anak keempat sudah banyak permintaan, keluar sifat-sifat aslinya. Anak lima, di sini anak yang paling banyak berapa? Ada yang 7? Berapa? 5. Masya Allah, banyak. Ada yang lebih dari 5? Paling banyak berapa ya? 5 ya? Dari satu istri. Iya. Saya nasihatkan ya, untuk para pasangan muda, perbanyaklah anak ketika usia sebelum 40 lah. Kejar gitu kan, kejar target 40 udah 8 anaknya. Alhamdulillah ada ya contoh Mama Mondo ya, agen umroh di sekitar. Anaknya 9, tunggu bulan 2 kali, 11 bulan itu Mama Mondo. Saya kalau saya 28, tunggu bulan 1, meninggal 1, yang ada 6. Masih kalah sama Mama Mondo. Ya intinya banyakin anak. Nah, istri kita Pak pasti berubah Pak, berubah fisik. Kalau kita cinta istri karena fisik, kita nanti akan mudah tergoda dengan wanita lain. Makanya ibu, pintar-pintarlah menjaga apa ya, penampilan di rumah. Walaupun ibu sudah berubah fisiknya, asalkan menjaga penampilan, insya Allah suami akan tetap tidak akan pindah ke lain hati atau tidak akan berani coba-coba cari yang kedua. Karena ibu-ibu zaman sekarang Bu, fitnah laki-laki itu bukan di jauh, tapi di HP itu fitnahnya. Di HP kalau ibu tidak bisa menjaga penampilan, nanti suami penasaran gitu, lihat di HP atau lihat di luar. Makanya ibu ya jagalah penampilan. Walaupun sudah berubah fisiknya, mandi, pakai minyak wangi ketika ada suami. Ya karena sekarang wanita ya, wanita awam ya, bukan ibu-ibu yang di sini. Wanita awam itu sudah berbeda dengan wanita yang sebenarnya gitu. Wanita
yang benar ya, itu betah di rumah. Wanita zaman sekarang betahnya keluar. Wanita yang solehah berdandan untuk suami. Kalau wanita yang tidak solehah atau wanita zaman sekarang berdandan ketika kondangan. Wanita yang solehah di rumah itu pakai baju yang menarik, mandi, nyisir, pakai ya berdandan lah, menenangkan suami dan supaya suami ini senang. Kalau wanita yang sekarang di rumah bajunya buat masak, buat lap ingus anaknya, sama buat angkat wajib itu pakai itu juga. Suaminya pulang masih bau apek gitu. Giliran mau kondangan, mau ngaji, bajunya wangi banget, mau kemana nih? Ya kajian di rumah nggak pernah pakai baju yang bau kiri, keluar pakai, ini keliru ibu. Terus wanita yang solehah, ya dia itu tidak suka selfie, tidak suka foto-foto, tidak suka menampilkan kecantikannya, tampilkan kecantikan itu kepada suami. Ini supaya mencegah terjadi seorang suami yang tidak bisa menjaga pandangannya. Kemudian para suami yang saya hormati, berakhlaklah yang baik kepada istri. La tuqabbihul wajha wa la tadribul wajha. Jangan kalian menjelek-jelekan istri kalian. Jangan kalian memukul wajah. Jangan kalian membenci seluruh akhlak istri. La yafraqu mu'minun mu'minatan fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Wahai para suami, jangan kita membenci seluruh akhlak istrinya, seluruh akhlak istri kita. Pasti kita akan menemukan ada istri yang misalkan ya malas masak, ada istri yang boros, ada istri yang nggak mau melayani suami misalkan karena belum dikasih duit nggak mau melayani gitu. Atau mungkin lagi pusing, temennya beli baju baru, suaminya nggak beli-beliin, akhirnya cemberut sama suami. Nah, wahai suami, kalau istri kalian begitu cemberut, nggak melayani dengan setulus hati, anaknya nangis dibiarin, rumah berantakan dibiarin, suami pulang main HP, ini kan kadang-kadang terjadi. Ya nggak sih Pak? Terjadi nggak sih Pak? Enggak ya? Berarti harmonis banget antum ya. Kalau itu terjadi Pak, jangan benci seluruh akhlak istri. Kenapa? Karena kalau kamu tidak suka dengan satu sifat istri atau beberapa sifat istri, kamu pasti suka sifat istri yang lain. Ingat Pak, istri kita manusia, punya kelemahan. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang tinggi dan atas, bengkok. Namanya bengkok Pak, ya berubah. Bapak ngasih uang, Bapak sudah masih berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Istri itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang banyak menuntut. Maka seorang suami hendaklah berakhlak kepada istrinya, jangan pernah memukul istri, apalagi memukul wajah. Nggak boleh mukul istri, mukul wajah itu nggak boleh, dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya 11. Aisyah nuntut tambahan uang, Hafsah nuntut. Akhirnya Rasulullah ya mengilak mereka. Mengilak itu artinya bersumpah nggak mau menghubungi. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, kalian mau aku ceraikan atau menerima pemberianku? Ya namanya istri Pak, jangankan istri kita, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja minta tambahan nafkah.
kebutuhan mahal Pak, bawang merah, bawang putih naik terus, pusing istri kita. Udah kita nggak pernah ngasih tambahan, mungkin kita juga gajinya pas-pasan untuk makan sebulan, akhirnya kita menuntut supaya ya ini cukup-cukupin lah. Udah nggak ada ayam ya telur, nggak ada telur ya tempe, udah yang penting makan, alhamdulillah. Nah, jangan langsung membenci sifat istri kita yang kadang-kadang tidak ideal gitu. Berubah-ubah pikiran, kadang-kadang ceplas-ceplos, kadang-kadang kurang bersyukur, kadang-kadang sikapnya ya adalah minus gitu. Jangan kita menuntut istri itu harus sempurna. Jangan. Kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari, kita bukan Umar bin Khattab, kita bukan Nabi Muhammad bukan seperti beliau. Tapi bayangkan Pak, Umar itu pernah ya istrinya itu protes. Rasulullah SAW Aisyah melempar piring di depannya, menumpahkan piring yang diantar oleh Sofi ya, atau oleh Zainab. Itu istri Rasulullah Pak, nampar piring sampai jatuh di hadapan sahabat. Kira-kira nih Pak, kira-kira kalau Bapak punya istri dua, satu ya, sama lah Pak, kita mau wakil di dunia ya. Nah, kalau antum misalkan punya istri dua, salah satu istrinya cemburu dengan istri yang lain, kemudian istri yang satu antar makanan, kemudian di depan teman-teman antum ini misalkan guru, ini ada wali-wali murid lagi ngumpul dengan antum, terus ada kirim makanan, istri antum datang lempar piringnya, kira-kira antum gimana Pak? Bisa jadi kita begitu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam santai. Zorat umuki, ibu kalian lagi cemburu. Santai tangan kan? Justru kita senang kalau istri kita itu menunjukkan cemburu, berarti dia cinta sama kita gitu. Jangan-jangan istri bapak nggak pernah cemburu gitu. Perlu dipertanyakan kecintaannya. Nah, kemudian ya, dalam rumah tangga, supaya rumah tangga ini sampai surga ya, tidak berpisah. Kenapa Pak? Kenapa kita membahas ini? Karena kalau suami istri berpisah di dunia, jadi akhirat bisa-pisah juga. Bisa jadi istrinya nikah lagi, suaminya nikah lagi. Ya kalau nikah lagi, bisa jadi istrinya nanti sama suami yang baru di surga. Bisa jadi suaminya sama istri yang baru di surga. Ah, saya udah malas sama dia, udahlah bisa aja. Boro-boro di dunia, di akhirat kamu juga gak mau lagi ketemu dia. Sedangkan kita ingin berkumpul di surga, ya gak sih? Bapak masih cinta sama istri, ibu masih cinta sama suami. Cinta ya Bu? Kalau sudah gak 24 karat kali ya. Nah, kita bahas keharmonisan dan hubungan suami istri supaya kita ini masuk surga dari rumah tangga, punya anak sampai mati, ketemu di surga lagi. Karena kalau istrinya nikah lagi, bisa jadi saat dia sama suami yang terakhir. Walaupun hadisnya lemah, istri bersama suami terakhir itu hadisnya lemah. Tapi bisa jadi dia bersama, kalau misalkan pisahnya karena meninggal ya, pisahnya karena meninggal, suami meninggal, istri nikah lagi sama suami kedua. Tapi suami keduanya ini nggak soleh. Ya bisa jadi si istri ini walaupun sudah menikah dengan laki-laki lain, bisa jadi berkumpul dengan suami yang tadi karena dia soleh. Jadi wattaba'uhum, ingat tadi syaratnya apa? Wattaba'uhum dzurriyyatuhum biiman.
Artinya mereka nggak jauh banget tingkat keimanannya, diikuti, nggak sederajat banget, tapi istrinya dan anaknya ini juga beriman dan beramal soleh. Makanya kita bahas keharmonisan, harus saling memahami. Dan tentu saja yang jangan sampai kita lupa, berikan hak-hak istri itu, berikan kepada istri kita hak-haknya. Nafkah, jangan sampai kita pelit sama istri. Sekarang kebutuhan rumah tangga, sandang, pangan, antum harus menafkahi istri dengan cara yang ma'ruf. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kalau antum bisa ngasih makan istri setiap hari pakai ayam, ya pakai ayam, jangan pakai tempe orek, ikan asin, kangkung. Kalau ada orang yang pendapatannya kecil, ya semampunya dia. Istri pun harus bersabar. Kemudian jangan kita menuntut hak kita dulu. Jangan kita melihat aku ini kepala rumah tangga, aku ini pemimpin, kamu harus taat, kamu nggak boleh macam-macam. Jadi suami jangan terlalu diktator, mas. Bahkan dalilnya jelas, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu kan dalil para suami, ya kan? Kalau istrinya misalkan protes, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Iya mas, tapi jangan semena-mena kepada istri. Antum sudah memberikan nafkah belum? Antum sudah memberikan istri baju belum? Sudah beli baju belum? Cukup. Berapa persen? Udah melengkapi kebutuhan sehari-hari belum? Sembako. Oke. Baju, sandang, pangan kapan? Sekarang uang untuk pegangan istri yang antum kasih, sudah dikasih belum? Istri antum sudah sampai nyuci piring, nyuci baju, masak, melayani, nggak ada pembantu. Coba antum ada pembantu, gaji pembantu berapa? Boleh loh istri nuntut suami, mas, aku bakal nyuci, aku mau layanin kamu aja. Yang nyuci, yang masak pembantu, tolong bayar pembantu. Itu boleh loh istri. Siap betul. Istri boleh loh bilang begitu, mas, aku mau tampil cantik di depanmu. Jadi aku akan menjaga kulitku, akan menjaga penampilanku. Tapi tolong mas, siapin ART. Kamu gaji 2 ART. Itu boleh istri. Kalau istri antum nggak ada asisten rumah tangga, berarti kan antum membebani pekerjaan rumah ke istri antum semua. Dari mulai mandiin anak, nyuci baju, nyuci piring, nganter anak sekolah, terus belum lagi nyapu rumah, belum lagi beli air, bayar ini, bayar itu. Masa antum nggak pernah ngasih uang khusus ke istri? 1 juta, 1 juta, alhamdulillah ya bu ya. 500.000 itu uang khusus. Ini buat kamu, karena kamu udah capek. Abi cuma bisa ngasih segini ya. Ini khusus buat kamu. Ada yang begitu? Begitu enggak? Kadang-kadang ada istri yang ngeluh. Datang habis kajian dia cerita, saya tadi pagi nolong dulu suami. Oh, kenapa bu? Saya kekurangan Ustaz. Suami saya itu kalau saya nggak minta itu nggak ngasih. Dikiranya saya banyak duit kali. Lah, kok bisa begitu? Saya dagang Ustaz, saya OD, DO, jualan ini, jualan itu ya. Ya kan saya nggak minta bukan berarti saya nggak punya, bukan berarti saya punya duit. Saya nggak punya duit, cuman saya mau minta. Masa sih ngomis-ngomis terus tiap hari? Pengennya saya Ustaz, suami itu sebelum kerja naruh duit 100 ke, 50 ke, 20 ke di depan, di atas meja, teks. Itu nggak pernah Ustaz, akhirnya saya tolong duit di dompetnya. Ya nggak
Abu Sufyan rajulun sahih. Abu Sufyan pelit. Ghibah itu. Enggak ghibah. Kalau meminta solusi rumah tangga itu enggak ghibah. Ustaz, suami saya pelit. Ya kan sebenarnya ghibah kan? Tapi enggak apa-apa. Karena mencari solusi. La yunfiqu ma yakfini wa waladi. Suami tidak menafkahiku yang cukup untuk anak dan untukku dan anakku. Akhirnya Rasulullah membolehkan khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil saja. Berarti kan boleh ambil duit suami, makanya Pak Tepi Pak. Kalau antum nggak mau diambil duitnya, jangan pelit. Ambil yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. Berarti boleh istri ambil uang di dompet suami. Kalau suaminya pelit, ibu catat baik-baik bu. Kalau suaminya pelit, kalau suaminya nggak pelit ya jangan. Suaminya udah ngasih tiap hari 100.000, 200.000, atau ya semampunya suami 50.000. Ya istri jangan nyolong-nyolong. Ya. Kemudian yang terakhir, saling memberi udzur. Saling memberi udzur. Kalau misalkan suami ada kekurangan, maafkanlah suami wahai para istri. Kalau istri ada kekurangan, maafkanlah istri wahai para suami. Nah, setelah itu dari mulai memilih istri, berhubungan suami istri gimana secara Islam, kemudian berumah tangga, insya Allah janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Ayat ini sebagai pembuka dan penutup. Orang-orang yang beriman, laki-laki ya, dan diikuti keimanannya oleh anak, istri, cucu mereka, walaupun amalnya nggak sama Pak. Saya tanya Pak, amal Rasulullah dan amal istrinya sama nggak? Nggak sama. Amal Abu Bakar sama istrinya amal nggak sama nggak Pak? Nggak sama. Amalnya Imam Syafi'i sama istrinya sama nggak Pak? Nggak sama. Amal siapa? Amal orang yang sudah mengenal sunnah dengan yang tidak mengenal sunnah sama nggak Pak? Nggak sama. Tapi dengan karunia Allah, istri Rasulullah walaupun amalnya nggak sama, itu kumpul lagi dengan Rasulullah SAW. Istri Rasulullah 13 Pak. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Sofiyah, Zainab, Juwairiyah, Maimunah, Jamilah, siapa lagi? Ummu Habibah, Ummu Salamah, 13 istri Rasulullah. Itu semuanya kumpul lagi di surga. Padahal amalnya nggak sama kan? Amal-amal anak Rasulullah, Fatimah, Abdullah, Qasim, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Amalnya sama nggak dengan Rasulullah? Nggak sama. Tapi Allah dengan karunia-Nya, Allah kumpulkan lagi Nabi dan para istri dan anak-anaknya. Begitu juga kita insya Allah Pak. Walaupun kita ya nggak tahu yang lebih soleh kita atau istri kita nih, atau anak kita. Ada Pak, suami nggak rajin sholat malam, istri rajin sholat malam. Suami nggak pernah ngaji, nggak tahu tajwid, nggak tahu bahasa Arab, istrinya ustazah. Ada juga sebaliknya, suaminya ustaz, istrinya awam. Bahkan ada lagi, istrinya kenal sunnah, suaminya masih awam. Ada yang suaminya sudah kenal sunnah, istrinya nggak mau. Namanya rumah tangga pasti ada yang Allah uji dengan salah satunya. Tapi
selama si suami ini beriman, diikuti keimanannya oleh anak. Yang penting anaknya ini masih sama-sama muslim, masih sama-sama beriman, beramal soleh, walaupun nggak sama amalnya, Allah akan pertemukan mereka lagi di surga. Walaupun kan seseorang tidak menanggung dosa orang lain dan juga tidak bisa memberikan pahala untuk orang lain. Iya betul Pak. La yu'aqabu rajulin bidzanbi ghairihi. Seseorang itu tidak diadab karena dosa orang lain dan juga tidak diberi pahala karena amal orang lain. Betul, tapi ini sebagai karunia dari Allah. Kepala rumah tangga asalkan anak istrinya ini beriman, kepala rumah tangga ini bisa membawa keluarganya lagi ketemu di surga. Makanya mari kita terus menjadi suami-suami yang soleh, supaya istri kita soleha, anak-anak kita pun soleh dan soleha. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu 10 menit. Ayo. Padahal kepada jamaah sekalian, barangkali ada pertanyaan kepada Ustaz. Silakan. Kayaknya keluarganya harmonis semua, jadi nggak ada bedanya. Amin. Amin. Kepada tidak berkenan pakai kata siapa Pak? Ya. Untuk Ibu. Malu lagi Pak. Kalau nanya nanti ketahuan. Enggak, nanyanya umum aja. Jangan pakai saya gitu. Kalau ada orang gitu. Ibu nafkahnya cukup terus Bu ya, ada yang nanya ya. Iya, mau pakai mic? Gak usah sebutkan nama Pak, garisnya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan anak satu dari memang jalannya sendiri terkait mendidik anak saja. Anak-anak ini walaupun tidak semua ya, salah satunya itu kalau belajar sama saya ini nggak mau. Banyak sama ubinya terus. Nah, ketika ada ketegangan sama ubinya, ubinya lebih ke saya kan? Oh, anak ini ada ketegangan sama ibunya. Anaknya, ketika belajar kan biasanya kan Ibunya bilang sama antum, ini aja nih, bisa gitu kan. Tapi memang anak saya ini sama sekali nggak mau. kalau saya nggak mau, lagi-lagi berubah. Artinya lagi. Artinya, nah minta solusi antum nih kira-kira gimana pendekatan ke anak-anak supaya dia bisa menerima, ya artinya bisa belajar dari anak. Usianya sekarang kursi SD. Belum sabar. Iya. Anak saya juga ada yang kelas 3 SD. Jadi mengajari anak tarik ulur Pak ya, tarik ulur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mulu auladakum bisalah wa abnasabana sini wa biribu ma'ya wa mana asal ini wa qaribu bainahum bil ma'ruf." Ini dalil kita harus mendidik anak. Perintah sholat umur 7, perintah untuk memukul kalau tidak sholat umur 10. Nah, kalau bapak sudah mendekati anak bapak dari sejak kapan Pak nggak mau diajar? Dari kecil? TK. Sebelumnya mau? Oh gitu. Ya. Nah, pertama bapak sama istri, antum sama istri harus satu visi misi.
Kalau misalkan kenapa sih anak ini nggak mau diajarin antum? Dari pertama mungkin anak ini merasa bapaknya nggak selembut ibunya mungkin ya. Mungkin antum kan sebagai laki-laki agak tegas. Nah, kalau si ibu mungkin lebih lembut, mungkin ya. Atau mungkin salah satu sebab yang lain, sama uminya mungkin agak agak disantai. Kalau sama itu mungkin agak ketat gitu, saya nggak tahu. Kalau saya, anak saya kan 6, beda-beda. Ada yang mau sama saya, ada yang nggak mau juga, terus terang aja ya. Ada yang nggak mau juga. Tapi yang 3 mau sama saya, yang 3 lebih sorotan ke uminya. Nah, saya melihat rata-rata ya memang faktornya mungkin kalau kita mau melihat ke diri kita, ya coba antum kasih apresiasi ke anak antum. Kalau antum sudah ngasih apresiasi, misalkan Masya Allah, nanti kalau kamu belajar kamu dapat ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan aplikasi hadiah. Mungkin antum udah berusaha ngasih hadiah, berusaha merayu, berusaha untuk mendekati, ya berarti ada trik yang lain. Misalkan antum belajarnya jangan di rumah, antum misalkan ajak kemana, ajak ke perpustakaan atau ajak ke masjid. Coba antum duduk berdua sambil ya antum pegang Quran, kemudian kita baca Quran yuk. Coba Abi mau baca Quran, coba kamu baca ya, bahasa Nabi benar enggak? Nah, kita seolah-olah menghargai dia, hadirin Nabi dong. Nah, misalkan Abi benar enggak dia? Nah, jadi dia ada rasa percaya diri, ada rasa diangkat, ada rasa diperhatikan sama antum. Nah, terus coba antum tanya istri, kamu kalau ngajarin gimana sih, kok sama kamu mau sama aku nggak mau gitu. Nah, si istri itu mungkin nggak terlalu menarget atau nggak harus langsung menekan, langsung hafal. Nah, tinggal antum pertama gini, kalau pas bermain, antum ajak dia bermain. Ayo main deh. Main apa? Futsal. Ini aja olahraga kecil-kecil. Jadi berikan dia umpan dulu gitu. Dipancing dulu gitu loh. Main futsal yuk, main bulu tangkis yuk, jalan-jalan yuk, jalan-jalan ke sana yuk bentar. Nah, coba dengan trik-trik yang kelihatannya mudah seperti itu, ada nggak perubahan? Ini aku mau belajar sama Abi. Tadi aku diajak jalan-jalan, tadi aku dibeliin mainan, tadi aku dibeliin bola buat main. Yang selama itu masih hal yang mubah ya, hal yang mubah. Asalkan, nah makanya nih, coba kenapa sih anak hanya mau pada uminya? Ada faktor apa ini gitu? Apakah si uminya ini ngasih HP bebas? Ya itu mungkin satu faktor. Kalau aku kalau mau umi nanti dikasih HP, nah itu juga bahaya. Sama Abi nggak pernah gitu. Nah terus kemudian coba antum, anak kelas 5 itu masih gampang diluruskan karena dia masih kecil. Anak dulu kalau ngajar ya, itu anak-anak aja. Ayo, anak kan nggak ada, ya maksudnya bukan nggak ada. Kalau buat ngajar dia secara privat itu kan udah dengan saya ajak aja. Jadi saya ajak dia sekarang ngajar. Nah, coba antum sekali-kali ajak kemana, berdua aja. Biarkan dia main dulu. Dia ada kebebasan, ada masa-masa bermain, tidak kehilangan usia bermainnya. Nah, baru langsung sedikit-sedikit aja, jangan langsung baca Quran ini enggak. Karena anak kalau dipaksa nanti
dia akan apa ya? Sudah ada pikiran, coba awal-awal nanti disuruh ngapain ini. Aku kan nggak bisa, aku nggak mau digituin. Mungkin salah satunya itu. Jadi antum pancing dulu, kasih umpan dulu. Selama itu masih mubah, antum ikutin aja dulu nih anak maunya apa gitu. Mau main, yaudah antum temenin main. Renang, antum ikutin renang. Maksudnya antum temenin. Jalan-jalan, antum ikutin. Mau beli apa, antum beliin. Nah setelah itu nanti kan dia melihat perubahan sikap antum. Ketika dia sudah melihat perubahan sikap antum, insya Allah namanya hati itu kan berbolak-balik ya. Tadinya nggak mau, dengan antum selalu ya menunjukkan perhatian, menunjukkan kasih sayang. Jangankan anak kita, anak orang lain aja pasti mau dari kita itu. Ya gitu ya orang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap suami dikatakan adil jika memiliki istri lebih satu dari segi nafkah batin. Ini nanya apa masih tahu? Kok nggak ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Sikap suami dikatakan adil jika memiliki istri lebih dari satu dari segi nafkah batin. Enggak, bukan nafkah batin, bukan. Nafkah batin maksudnya hubungan kan? Bukan. Adil di sini. Adil di sini. Adil dari sisi bermalam. Adil dari sisi memberikan nafkah secara harta. Kalau batin, antum gak bisa adil. Contoh, istri antum yang satu, maaf, yang satu udah tua gak menarik. Antum kira-kira masih tertarik gitu menafkahi. Adil di situ bukan nafkah batin, bukan cinta. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, ini yang aku bisa adil kepada istri-istriku. Artinya hari-hari. Di sini sehari. Tapi kalau masalah berhubungan atau masalah cinta, saya tanya, wanita yang paling dicintai Rasulullah siapa? Aisyah. Berarti kan yang lain nggak terlalu dicintai, ya enggak? Berarti Rasulullah nggak adil dalam cintanya. Istri Rasulullah kan 11 yang hidup, kemudian meninggal jadi 9. Yang paling dicintai Rasulullah Aisyah. Yang lain dicintai tapi di bawahnya. Kalau Aisyah misalkan berapa? 70%. Ya yang 30 dibagi-bagi buat yang lain. Itu kan secara ukuran gak sama. Cinta Rasulullah SAW lebih besar kepada Aisyah. Jadi bukan nafkah batin ya Pak, tapi bermalam dan memperhatikan secara pembagian bulanan nafkah. Ya mau bulanan mau harian terserah. Karena tidak ada cinta itu bisa adil, itu nggak bisa adil Pak. Kata-kata dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Adil di situ artinya adil dari sisi nafkah untuk sandang pangan papan dan bermalam. Adapun cinta kita nggak bisa adil. Antum pasti lebih cinta yang apa? Nggak tahu juga tuh. Manusiawi pasti yang paling cantik gitu kan? Ya nggak sih? Antum kalau istri lebih belum nyoba sih antum susah kalau belum nyoba. Anak juga belum nyoba jadi gak usah ngomong deh kalau istri belum nyoba. Apa yang harus dilakukan suami jika ternyata istri yang dinikahinya sudah bisa mengcover semua seperti mengenai pendidikan anak-anaknya, ilmu agama anak-anaknya, atau sang istri ternyata lebih dominan dalam hal positif di rumah tangganya? Apa yang dilakukan suami?
Jika dari istri ini sudah bisa mengcover semua pendidikan. Maksudnya apa nih? Nafkah apa mengajari anak-anaknya ilmu agama? Hah? Nafkah. Berarti gaji istrinya lebih besar gitu ya? Suami beruntung banget ini gitu ya. Ya, pertama bersyukur punya istri begitu. Ini seperti Khadijah, ya enggak? Saya tanya Rasulullah SAW, siapa yang membantu dakwah beliau dari sisi uang? Khadijah semua. Makanya itu Rasulullah tidak mau poligami ketika Aisyah masih hidup. Jangan poligami kalau antum tidak ada istri. Saya tanya, Rasulullah mampu nggak poligami pada saat Khadijah masih hidup? Mampu, tapi beliau nggak mau. Kenapa? Menjaga perasaan Khadijah. Karena beliaulah yang membackingi dakwah Rasulullah SAW. Jadi antum kalau belum bisa mencukupi kebutuhan istri, bahkan antum juga kadang-kadang masih minta istri atau istrinya baik banget ini, istri baik banget ini, masya Allah, sudah bisa mengcover semua. Ya udah antum jangan tega poligami. Antum aja belum mencukupi istri, malah antum dicukupi. Tapi bukan berarti antum gugur nafkahnya. Antum tetap harus memberikan nafkah. Ingat ayatnya, Pak. Allah Ta'ala berfirman apa? Ya. Di dalam surat At-Talaq, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya agak sempit, infaklah sesuai kemampuan. Jadi bukan berarti istri saya kaya, saya nafkahin. Dosa itu. Dalam hadis itu bihasbi ri'in ithmun an yudayya ma ya'ul. Seseorang itu berdosa menyia-nyiakan keluarganya. Allah Ta'ala berfirman, Pak, ingat nih para suami yang istrinya sudah mengcover semua, nafkah tetap nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Antum kalau mengandalkan istri, antum salah. Berarti kepala rumah tangganya istri dong, bukan antum. Kepala rumah tangga itu suami, bukan istri. Istri itu wakilnya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin karena Allah melebihkan sebagian satu dengan yang lain. Dan karena suami menafkahi sebagian hartanya. Tetap antum harus menafkahi, antum harus menyisihkan sebagian harta sekemampuan antum. Jangan berpangku tangan, jangan hanya mengandalkan istrinya. Ini suami zalim kalau sampai gak mau menafkahi. Kalaupun istri lebih berilmu, ya alhamdulillah. Istri lebih kaya, alhamdulillah. Istri solehah, alhamdulillah. Ini surga dunia tuh dapat tuh. Tapi kan jarang-jarang begini. Berarti antum ini harus banyak bersyukur. Istri antum banyak bersabar kalau suami. Iya, wallahu a'lam bishawab, karena sudah jam 11 kita akhiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang belum berkenan. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirat dari saya pribadi. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah agar apa yang Ustaz sampaikan dapat kita amalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, telah sampai kita di penghujung acara kajian pagi hari ini. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku keluarga mohon maaf yang sebesarnya apabila ada salah kata dalam bawaan acara ini. Jazakallahu khairan atas kehadiran Bapak Ibu semua. Barakallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.